Shalom. Selamat menikmati kebaikan Tuhan. Kasih salam dulu kiri kanannya, katakan Jesus love you. Jesus love you. Mbak Luis tolong pointer, jangan joget-joget di situ. Puji Tuhan. Judul firman Tuhan hari ini adalah hidup dalam rencana Allah. Hidup dalam rencana Allah. Berapa banyak saudara yang rindu untuk hidup di dalam rencana Allah? Amin. Tuhan merindukan agar setiap kita dari hari ke hari hidup di dalam rencana Allah. Saudara, kalau kita mempelajari Alkitab dari Kejadian sampai Wahyu, sebenarnya tidak ada kejadian yang kebetulan, tapi semuanya ada di dalam rencana Allah. Haleluya. Bahkan begini, apa yang terjadi hari-hari ini, apa yang terjadi di zaman perjanjian baru ini, itu bukan tiba-tiba, tapi itu ada di dalam rencana Allah. Amin. Kalau Allah saja dari Kejadian, Keluaran, terus bergerak sampai Wahyu, Allah itu sedang berjalan dengan apa? Rencana. Allah itu berjalan dengan rencana. Allah berjalan tidak mengalir begitu saja. Allah itu berjalan hidup dengan perencanaan. Allah tidak hidup mengalir, mengalir saja. Allah bukan begitu. Allah itu hidup penuh dengan rencana. Apa yang terjadi hari ini ada di dalam rencana Tuhan. Jangan katakan hidup mengalir saja. Amin. Allah saja tidak hidup mengalir saja, tetapi Allah berjalan dengan rencana. Allah itu Allah yang visioner. Tahu visioner? Visioner itu Allah yang melihat jauh ke depan. Allah itu tidak hanya apa yang hari ini ada, hari ini dinikmati. Besok kita tidak tahu apa yang terjadi. Besok mau mati, mau hidup. Itu bukan orang yang hidup dengan rencana. Haleluya. Allah saja hidup penuh dengan rencana. Apalagi kita anak-anaknya. Allah ingin kita hidup dengan rencana. Saudara 5 tahun dari sekarang, saudara bisa membayangkan saudara sedang ada di mana dan bagaimana keadaan saudara. 5 tahun dari sekarang, Mas Agil, where are you? Di mana engkau 5 tahun dari sekarang? 10 tahun dari sekarang, Abraham sudah jadi apa? 20 tahun dari sekarang, Carlos sedang ada di mana? Itu harus bisa dipastikan. Amin. Kalau kita tahu 20 tahun ke depan, kita pasti hidup dan kita masih ada. Kalau engkau tidak merencanakan sesuatu untuk 20 tahun ke depan, engkau sedang menjerumuskan hidupmu. Seorang yang pintar berkata, ketika seseorang tidak merencanakan sesuatu, sebenarnya dia sedang merencanakan kegagalan. Amin. Saudara, para investor, orang yang berani investasi, itu hanya orang yang visioner. Amin. Tidak pernah orang investasi, orang yang tidak visioner. Para investor itu adalah orang-orang yang visioner. Kalau saudara dan saya tidak punya investasi apa-apa dalam hidup kita, berarti engkau bukan orang visioner. Kalau kita lihat harga tanah hari-hari ini di tempat-tempat yang strategis, saudara, mereka itu sudah investasi dari puluhan tahun yang lalu, sehingga mereka hari ini menikmatinya.
Coba kalau puluhan tahun yang lalu mereka tidak melakukan apa-apa, hari ini mereka susah. Hidup hari ini ditentukan dari masa lalu. Amin. Masa lalu kita menabur, hari ini kita menuai. Hari ini kita menabur, masa depan kita menuai. Kalau hari ini kita tidak melakukan sesuatu, pasti masa depan terancam. Itu sudah pasti. Apalagi anak-anak muda. Kalau yang sudah tua sebentar lagi sudah dekat kepada Bapa di sorga. Tetapi anak-anak muda, kalau engkau tidak punya perencanaan hari ini, engkau sedang terancam di masa depan. Haleluya. Kesuksesan di masa depan tidak ditentukan oleh apa gelarmu. Amin. Tidak semua orang punya nasib, punya kemampuan untuk dapat gelar kuliah. Kesuksesan tidak ditentukan oleh gelar. Kesuksesan tidak ditentukan oleh seberapa hebat engkau kuliah. No. Amin. Kesuksesan saudara ditentukan dari diri saudara dengan Tuhan. Amin. Potensi sebenarnya sudah ada di dalam kita. Itu sebabnya hiduplah penuh dengan perencanaan. Saudara lihat gambar yang ada di sini. Hari-hari ini kita sebenarnya sedang ada di masa-masa pra-Pentakosta. Amin. Jumat Agung Yesus mati, kemudian Yesus bangkit Paskah, kemudian sesudah itu Yesus hidup 40 hari, dan selama 40 hari itu adalah masa-masa Pentakosta, dan hari yang ke-50 maka adalah hari pencurahan Roh Kudus atau hari Pentakosta. Saudara, saya ingin kita mengerti tentang konsep Alkitab, gambaran Alkitab secara menyeluruh, secara global, saudara-saudara, supaya kita tidak bingung dengan hidup ini. Pentakosta itu apa? Itu bukan, Pentakosta itu bukan istilah baru dalam Perjanjian Baru. Amin. Pentakosta itu bukan ucuk-ucuk ada di dalam Kisah Para Rasul pasal yang kedua, Roh Kudus dicurahkan, bukan. Tetapi saudara, apa yang ada hari ini di dalam Kisah Para Rasul itu sudah direncanakan Tuhan dari Perjanjian Lama. Keren gak Tuhan itu? Keren, saudara-saudara. Apa yang terjadi hari ini jauh di masa depan, Allah sudah merancangkan dari sini, bro. Tuhan itu sekecil apapun itu, Allah itu penuh dengan perencanaan. Saudara, Perjanjian Lama, coba kita lihat Perjanjian Lama terdiri dari berapa kitab? Kejadian sampai Maleakhi. Amin. Suatu saat kita akan kupas Perjanjian Lama, Kejadian sampai Maleakhi, supaya kita menemukan rencana Tuhan yang dahsyat di sana. Saudara, sesudah Perjanjian Lama berlalu, kemudian sesudah kitab Maleakhi masuk di dalam kitab apa? Matius, Markus, Lukas, Yohanes. Ini adalah kitab Injil. Kitab Injil ada berapa? 4. Saudara, waktu saya dulu sekolah, mata pelajaran agama di sekolah, nama kitabnya orang Kristen adalah Injil. Salah itu. Yang benar adalah Alkitab. Di dalam Alkitab ada Injil. Ini yang benar. Amin. Ikuti saya karena saya menyampaikan yang benar. Kitab Injil itu terdiri dari 4 kitab. Kitab yang pertama adalah kitab yang benar adalah kitab Markus. Kalau saudara mempelajari sejarahnya, yang pertama adalah kitab Markus. Tapi kenapa kitab Matius di dalam urutannya? Karena kitab Matius berbicara tentang silsilah kedatangan Yesus. Jadi ini tidak berurut, saudara-saudara. Yang pertama adalah Markus. Tapi yang jelas yang perlu kita pahami, keempat kitab ini berbicara tentang satu hal. Yesus lahir
di dunia. Amin. Kenapa Yesus lahir di dunia? Itu menggenapi perjanjian lama. Amin. Bukan kebetulan Yesus lahir, tetapi Yesus lahir karena menggenapi setiap nubuatan dalam perjanjian lama tentang juru selamat sudah dinubuatkan. Kemudian lahirlah Yesus. Yesus lahir, kemudian setelah lahir dia apain? Disunat. Sesudah disunat umur 12 tahun dibaptis. Kemudian Yesus juga membantu bapaknya tukang kayu. Jadi jangan pikir Yesus itu tidak seperti kita. Dia juga tukang kayu. Mungkin kalau zaman sekarang jualan es juga iya mungkin. Yesus itu melakukan apa yang Bapak lakukan, bapaknya lakukan. Nah, sesudah itu Yesus dibaptis, kemudian dia berpuasa. Sesudah itu dia masuk pelayanan. Dia mulai melakukan mujizat, melakukan tanda-tanda heran. Dia memilih muridnya, dia mengusir setan. Selama berapa tahun? 3,5 tahun. Dan sesudah itu, saudara-saudara, sesudah Yesus melayani, kemudian dia ditangkap, lalu disalibkan, dikubur, dan pada hari yang ketiga dia hidup lagi. Tetapi dia sudah punya murid. Berapa? 12 orang. Keren gak? Coba kalau Yesus tidak punya murid, apa yang terjadi? Yesus waktunya di dunia ini singkat, tetapi Yesus tahu waktu yang singkat ini dia harus melakukan sesuatu yang terbaik. Dia langsung cari murid 12. Dan sesudah Yesus mati, dibangkit, kemudian dia naik ke sorga. Yang 12 orang inilah yang melanjutkan karya Yesus. Itu sebabnya sampai hari ini pekerjaan Yesus tidak pernah selesai sekalipun Yesus sudah naik ke sorga. Keren gak Yesus? Yesus itu visioner. Dia membangun murid. Dia bukan membangun apa? Dia tidak membangun gereja seperti ini. Yang penting datang orang banyak, kemudian Yesus sedang jemaatnya banyak. Enggak. Yesus tidak tertarik dengan. Selama Yesus ada di muka bumi ini, jemaatnya ada berapa? Kalau Yesus itu gembala sidang, jemaatnya berapa? Coba saudara pikirkan. Yesus mampu nggak mengumpulkan ribuan bahkan jutaan orang? Mampu. Tetapi tahukah saudara, Yesus tidak tertarik dengan itu. Yesus tertarik dengan 12 orang. Yesus tertarik dengan itu. Karena Yesus berpikir, buat apa saya punya jemaat jutaan tapi tidak melakukan apa-apa? Amin. Buat apa saya punya jemaat tiap hari mengeluh terus, ngomel terus, nggak melakukan apa-apa, tidak berdampak apa-apa? Malah bikin saya cepat mati muda, mungkin dia pikir saudara. Tapi Yesus fokus 12 murid. Yesus bisa nggak bikin 50 murid? Kenapa hanya 12? Keren nggak? Yesus pikir kalau sebanyak 12 cukup. Karena 12 suku Israel. Nggak perlu banyak-banyak. Yang penting 12 orang ini, saya pastikan mereka orang luar biasa. Dari 12 orang itu ada yang gagal nggak? Ada. Yudas gagal. Sehebat-hebatnya Yesus memuridkan, mempersiapkan orang, masih bisa gagal. Apalagi saya. Haleluya. Dari 12 orang masih gagal 1. Itu Yesus, sekelasnya Yesus. Apalagi Pak Pontas. Disiapkan 6 orang gagal semua. Itu tidak masalah. Gagal bangun lagi, amin. Gagal bangun lagi sampai berhasil. Yesus tidak tertarik dengan gerombolan banyak orang. Yesus tertarik kepada pengikut.
Tahu pengikut? Pengikut itu orang yang mau disiplin. Murid itu kan disciple. Disciple itu dari kata disiplin. Disiplin itu berbicara tentang ketaatan. Buat apa saya punya banyak jemaat tidak taat perpuluhan? Lebih baik saya punya jemaat 12 orang tapi perpuluhan taat, melakukan firman taat, penginjilan taat. Doanya cuma dipenuhi Roh Kudus, berbahasa keren. Kalau dalam dunia kemiliteran, Satpam dengan Kopassus lebih hebat mana? Satu Kopassus cukup mengalahkan Satpam 700 orang. Sikat semua. Karena kualitasnya dahsyat. Tuhan tidak fokus kepada kuantitas, tapi Tuhan fokus kepada kualitas. Amin. Saudara mau jadi murid atau mau jadi pengikut? Yang biasa-biasa saja. Haleluya. Sesudah Yesus mati, bangkit, dan dia naik ke sorga, Yesus berkata, aku akan naik, tapi aku akan curahkan Roh Kudus ke atas kamu. Jangan tinggalkan Yerusalem. Maka di Yerusalem, murid-murid itu menantikan janji Bapa. Kisah Para Rasul 2. Coba kita lihat saudara. Kisah Para Rasul pasal yang kedua. Kisah Para Rasul pasal yang kedua ayat 1. Ketika tiba hari Pentakosta, semua orang percaya berkumpul di satu tempat. Tiba-tiba turunlah dari langit suatu bunyi seperti tiupan angin keras yang memenuhi seluruh rumah di mana mereka duduk, dan tampaklah kepada mereka lidah-lidah seperti nyala api yang bertebaran dan hinggap pada mereka masing-masing. Maka penuhlah mereka dengan Roh Kudus, lalu mereka mulai berkata-kata dalam bahasa-bahasa lain seperti yang diberikan oleh Roh itu kepada mereka untuk mengatakannya. Ayat 1. Ketika tiba apa? Hari Pentakosta. Ketika tiba hari Pentakosta, saudara, hari Pentakosta itu bukan perayaan baru buat mereka. Hari Pentakosta itu adalah ibadah rutin setiap tahun orang Israel, orang Yahudi, yang sudah dilakukan dari Perjanjian Lama. Setiap tahun mereka merayakan hari Pentakosta. Dan di dalam Perjanjian Baru, hari raya Pentakosta, tepat pada hari raya Pentakosta itu Roh Kudus dicurahkan. Loh, apa kebetulan hari raya Pentakosta itu Roh Kudus dicurahkan? Itu kebetulan apa enggak? Tidak ada yang kebetulan. Semua ada di dalam rancangan Allah. Ketika tiba hari Pentakosta, setiap tahun dirayakan. Ketika tiba hari itu, mereka di Yerusalem menantikan janji Bapa dan Roh Kudus dicurahkan. Roh Kudus itu dicurahkan pada hari Pentakosta. Seandainya Roh Kudus tidak dicurahkan, ada enggak Pentakosta? Ada. Setiap tahun hari Pentakosta itu dirayakan oleh bangsa Israel. Tapi sebelumnya di Perjanjian Lama, orang Yahudi sudah merayakan hari Pentakosta. Seperti apa hari Pentakosta di Perjanjian Lama? Hari Pentakosta di Perjanjian Lama adalah hari raya panen besar. Ketika bangsa Israel merayakan panen, mereka mempersembahkan hasil panennya kepada Tuhan. Di Perjanjian Lama itu merupakan sebuah simbol, dan di Perjanjian Baru menjadi sebuah penggenapan realita. Kalau di Perjanjian Lama berbicara tentang hari raya panen raya hasil bumi, di Perjanjian Baru Pentakosta dicurahkan. Dari sejak Pentakosta itu dan Roh Kudus dicurahkan, kemudian terjadilah apa? Panen raya besar jiwa-jiwa bagi Tuhan. Jadi mestinya saudara-saudara, ketika hari raya Pentakosta
di perjanjian baru itu adalah awal masa penuaian besar-besaran tiba di dunia ini. Amin. Kisah Para Rasul 1 ayat 8, kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku dari mana? Yerusalem, Yudea, Samaria, sampai ke ujung bumi, menuai jiwa-jiwa. Kalau saudara tidak menuai, berarti saudara tidak masuk dalam rencana Allah yang besar ini. Haleluya. Saudara, rancangan Allah yang besar ini saudara berbicara tentang penuaian besar. Jadi kalau kita hanya sebagai penonton, berarti kita tidak masuk di dalam global rencana Allah. Amin. Libatkan diri saudara, masukkan diri setiap kita dalam proyeknya Allah, yaitu penuaian jiwa-jiwa. Haleluya. Di Kisah Para Rasul 1, Kisah Para Rasul berapa pasal? Coba lihat. Siapa yang pertama menemukan? Kisah Para Rasul itu berapa pasal? 28 pasal. Saudara, inti dari Kisah Para Rasul, saudara tahu ayat intinya apa? Hanya satu. Kisah Para Rasul 1 ayat 8. Dari 28 pasal, intinya hanya satu. Kamu akan menjadi saksiku sampai ke ujung bumi. Dan kalau saudara baca Kisah Para Rasul 1, 2 sampai 28, itu berbicara tentang Injil dari Yerusalem, kemudian bergerak ke Yudea, kemudian Samaria, sampai ke ujung bumi. Itu intinya Kisah Para Rasul, tidak ada di luar itu. Haleluya. Sesudah di Kisah Para Rasul itu, kalau saudara ikuti, saudara pelajari dari pasal ke pasal, Injil dari Yerusalem, Yudea, Samaria sampai ke ujung bumi. Ujung bumi itu di mana? Di Roma. Waktu itu dari daerah Yahudi, kemudian masuk ke Yunani, kemudian ke luar Yunani sampai ke ujung bumi. Roma itu sudah keluar dari lingkup orang Yahudi, Roma. Dan saudara, sesudah kitab Kisah Para Rasul apa? Kitab apa? Sesudah kitab Para Rasul, kitab Roma. Kitab Roma. Sesudah kitab Kisah Para Rasul, kita akan masuk di dalam kitab surat-surat. Kitab Roma, apalagi Filipi, Galatia, Efesus. Ini semua kitab surat-surat. Surat Paulus kepada Roma, surat Paulus kepada Galatia. Kenapa? Yang di Roma itu sebenarnya dirintis di sini. Amin. Yang di Galatia itu ada di sini. Kalau saudara pelajari penginjilan itu, ketika dari Yerusalem kemudian pergi ke Roma, kemudian sebenarnya itu dirintis di sini. Kemudian Paulus menulis surat ke sini. Dia kirim surat ke Roma, ke Galatia. Ini kitab surat-surat. Keren gak? Saudara, sesudah itu saudara, gereja terus bertambah banyak sampai hari ini kita ada di masa gereja. Kita ada sekarang ada di sini. Ada GBI, ada GSJA, apalagi gereja macam-macam hari ini. Belum lagi akan datang Ephraim bikin gereja baru. Denominasi baru. Bisa gak? Bisa. Tapi jangan gereja antikristus. Hari-hari ini ada banyak gereja, worship movement, macam-macam saudara-saudara. Perkembangan gereja hari-hari ini. Saudara, bahkan kemungkinan besar ada gereja yang dibangun dengan motivasi-motivasi uang. Subur sekarang, makmur saudara-saudara. Bikin gereja gampang, yang penting ada uang. Sewa tempat, bayar di sini yang keren-keren, banyak orang, 1.000 orang hadir, kali 1.000 rupiah, berapa? Persembahan. Berapa? Itu kalau 1.000 rupiah. Kalau di kota besar, minimal berapa persembahan? Gak usah muluk-muluk, kasih.
kali 10.000. Kiranya Tuhan menguduskan motivasi orang-orang melayani Tuhan. Haleluya. Yang semakin mewah, semakin banyak uang, mereka semakin bisa lakukan perkara yang besar dengan uangnya. Hari-hari ini saya yakin banyak motivasi-motivasi yang melenceng dengan uang. Saya berdoa kita tidak melenceng karena uang. Dan itu ada di sini, saudara-saudara. Makanya Paulus pernah bilang, mereka memberitakan Injil dengan motivasi apapun. Saya tidak peduli. Yang penting Injil diberitakan. Dia boleh memberitakan Injil, tapi boleh saja dia masuk neraka. Haleluya. Injil diberitakan, orang lain bertobat, tetapi yang memberitakan masuk neraka. Kenapa? Motivasinya salah. Matius 7 ayat 7, nanti di akhir zaman banyak orang dari utara, timur, barat berkata, kenapa aku ditolak? Padahal aku sudah melakukan mujizat, sudah menolong, sudah melayani, mengusir setan. Tapi Tuhan bilang, aku tidak kenal kau, pembuat kejahatan. Bagi dia itu benar, pelayanan bagi dia itu benar, tapi yang menilai adalah Allah di sorga. Biarkan Tuhan yang menilai, yang penting motivasi kita selalu benar. Haleluya. Nanti ini kita sedang ada di akhir zaman. Terakhir-terakhirnya nanti, saudara-saudara, terjadilah akhir zaman, pengangkatan. Sangkakala dibunyikan, kemudian siapa yang terangkat ke surga? Yang percaya dan yang bertobat dan yang dipenuhi Roh Kudus terangkat. Sesudah pengangkatan gereja di sini, masih ada yang tertinggal kan? Siapa yang tertinggal? Yang tertinggal adalah orang-orang yang tidak percaya, yang tidak sungguh-sungguh, yang tidak bertobat, yang motivasi-motivasi jahat semua ada di sini. Dan ini adalah zaman antikris. Yang berkuasa di sini antikris. Haleluya. Ini. Sesudah itu, saudara-saudara, lalu Yerusalem baru datang. Perang Harmagedon di mana? Tapi paling tidak kita mengerti endingnya seperti ini, dimulai dari sini. Amin. Jadi kenapa Roh Kudus dicurahkan? Itu bukan karena kebetulan, bukan karena kurang kerjaan, bukan. Itu semua penuh dengan perencanaan. Untuk apa? Penuaian besar-besar. Rancangan Allah dari awal sampai akhir hanya satu sebenarnya rancangan Allah, yaitu berbicara tentang keselamatan seluruh dunia. Oleh karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepada dia tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Itu adalah inti ayat dari Kejadian sampai Wahyu. Amin. Tentang keselamatan. Saudara mau ambil bagian di dalam proyek ini, siapkan diri saudara. Pahami ini, saudara-saudara, supaya kita ini tidak seperti katak dalam tempurung. Kita harus bisa melihat rancangan Allah yang global itu. Suatu saat kita akan kupas satu persatu, saudara, sampai kita ada di sini, saudara. Amin. Pertanyaan, seperti pertanyaan kemarin di ibadah anak muda. Apakah kita perlu harus dipenuhi Roh Kudus? Mestinya kita orang Pentakosta tidak bingung lagi untuk menjawab itu. Apakah kita harus berbahasa roh? Mestinya kita gak bingung lagi untuk menjawab itu. Kita orang Pentakosta, saudara-saudara. Setiap orang percaya harus dibaptis Roh Kudus, harus dipenuhi Roh Kudus, harus berbahasa roh.
pelajari Alkitab. Haleluya. Denominasi kan banyak. Bukan hanya Pentakosta, tetapi Pentakosta meyakini seperti Alkitab ini katakan. Amin. Di dalam Kisah Para Rasul, Paulus ketika sesudah Pentakosta mengunjungi gereja-gereja, pertanyaan Paulus tidak neko-neko, hanya satu pertanyaan. Setiap dia masuk ke satu daerah atau gereja, pertanyaannya apa? Sudahkah engkau terima Roh Kudus? Ketika sudahkah engkau terima Roh Kudus? Sudahkah engkau dibaptis Roh Kudus? Sudahkah engkau dipenuhi Roh Kudus? Sekarang banyak orang berpikir tidak harus. Paulus sejak zaman Pentakosta, sesudah pencurahan Roh Kudus, pertanyaan Paulus hanya satu. Sudahkah engkau dibaptis Roh Kudus? Sudahkah engkau diterima Roh Kudus? Hanya itu. Ketika mereka berkata, belum. Sekarang terima. Lalu Paulus tumpang tangan. Kemudian mereka langsung penuh Roh Kudus dan berkata-kata dengan bahasa roh. Haleluya. Pertanyaannya, sudahkah engkau dibaptis Roh Kudus? Sudahkah engkau dipenuhi Roh Kudus? Sudahkah engkau berbahasa roh? Kalau belum terima Roh Kudus, Pak, bahasa Roh Kudus itu kan karunia. Kita harus mengerti. Ini banyak orang tidak paham. Bahasa Roh Kudus sebagai baptisan berbeda dengan bahasa Roh Kudus sebagai karunia. Bahasa Roh Kudus sebagai baptisan itu berbicara tentang tanda awal seseorang dipenuhi Roh Kudus. Kisah Para Rasul 1 ayat 2. Tetapi bahasa Roh Kudus sebagai karunia harus ditafsirkan di 1 Korintus. Karunia-karunia roh. Bahasa Roh Kudus sebagai baptisan tidak perlu ditafsirkan itu. Baptisan Roh Kudus sebagai tanda awal. Tetapi di Korintus karunia berkata, ada yang diberi karunia berbahasa roh, ada yang menafsirkan bahasa roh, ada yang bernubuat. Paulus berkata, kalau ada yang berbahasa roh, harus ada yang menafsirkan. Itu berbicara tentang karunia, bukan baptisan. Men, banyak orang Kristen tidak mengerti ini, saudara. Jadi ketika mau berbahasa roh, dia bingung. Orang yang di loteng Yerusalem itu semua nggak mereka dibaptis Roh Kudus? Semua. Mereka dipenuhi Roh Kudus, dibaptis Roh Kudus dan mereka berbahasa roh. Tanda fisik yang bisa dilihat mata. Tanda pertama adalah berbahasa roh. Kalau seseorang dibaptis air, tandanya apa? Bahwa dia sudah dibaptis. Basah, bisa dilihat. Orang yang dibaptis Roh Kudus, dipenuhi Roh Kudus, tandanya yang bisa dilihat oleh mata adalah berkata-kata dengan bahasa roh, glosolalia. Amin. Ketika kami dulu di kampung, saudara, setiap hari Pentakosta, zaman saya dulu, setiap kita doa 10 hari Pentakosta. Ketika seseorang dipenuhi Roh Kudus, kemudian langsung dikasih tanda, ini sudah dipenuhi. Kasih tanda, ini yang belum, ayo. Ketika kita dulu di sana berdoa itu, saudara, dipilih siapa yang sudah dipenuhi Roh Kudus, ditempatkan di celah-celah orang yang tidak dipenuhi, yang belum. Supaya apa? Supaya terimpartasi, saudara. Jadi kalau di sini ngantuk sama-sama yang ngantuk semuanya, kapan dipenuhi Roh Kudus? Ngantuk semua. Tapi kalau tempatkan di tengahnya orang yang sudah bergairah dan yang lain juga akan terimpartasi. Haleluya. Amin. Orang dipenuhi Roh Kudus sama dengan orang di laut Roh Kudus enggak? Seperti masih banyak orang yang bingung. Manifestasi Roh Kudus, apakah itu orang yang sudah dipenuhi Roh Kudus? Orang teriak-teriak di gereja, apakah itu dipenuhi Roh Kudus? Belum tentu. Manifestasi tidak berbicara dipenuhi Roh Kudus. Orang yang bermanifestasi itu bisa dari setan. Bisa. Makanya perlu peka membedakan roh. Haleluya. Pak, saya kalau sudah dipenuhi Roh Kudus, tapi bisa nggak saya jatuh dalam dosa? Bisa. Orang yang dipenuhi Roh Kudus bukan berarti dia seperti malaikat. Bukan.
kita ini belum di sorga, kita masih di dunia, masih bisa jatuh, bisa. Itu sebabnya kita terus intim dengan Dia. Amin, saudara. Bahasa Roh Kudus itu apa? Bahasa Roh Kudus itu sebagai bahasa komunikasi dengan Allah. Bukankah firman Tuhan berkata, ketika engkau sedang berbahasa roh, engkau sedang berbicara kepada Allah dengan keluhan-keluhan yang tidak terucapkan. Amin. Engkau sedang berdoa, tidak sanggup untuk berkata-kata dengan apa-apa. Engkau hanya bisa dengan berkata-kata dengan bahasa roh. Terucapkan, tersampaikan kepada saudara. Pernah alami itu? Itu yang saya alami, saudara. Kalau saya berdoa dengan kata-kata yang bahasa Indonesia, tidak sanggup untuk mengungkapkan semua beban pergumulan dalam hidup ini. Tapi cukup dengan kata-kata bahasa roh, rasanya semua sudah tersampaikan kepada Bapa. Haleluya. Yang kedua, bahasa roh sebagai membangun diri sendiri. Firman Tuhan berkata, ketika kau berbahasa roh, engkau sedang membangun dirimu sendiri. Berdoalah dengan bahasa roh, supaya rohmu semakin kuat. Saya masih melihat orang berdoa itu seperti tidak fokus sama Tuhan. Yang lain sudah sungguh-sungguh di lawan Tuhan, dia masih bisa santai begini. Ini kelihatan orang yang dia masuk dalam hadirat Tuhan atau tidak, kelihatan, saudara. Kenapa banyak orang tidak masuk dalam hadirat? Karena dia sibuk dengan pikirannya. Dia dihantui dengan rasa takut, khawatir, dan banyak hal. Dia tidak pernah bisa masuk dalam hadiratnya. Kita perlu agresif. Sama datang lebih lagi agresif. Harus agresif. Seperti wanita yang 12 tahun saya pernah. Asalku sama satu rumahnya, aku pasti sembuh. Aku harus alami hadirat itu fokus. Dia berteriak, haleluya, haleluya. Dia mendorong diri. Kalau dia diam aja, saudara, sampai Yesus datang, kau tidak akan pernah dipenuhi Roh Kudus. Percayalah. Haleluya. Kita harus berubah, saudara. Kita harus menjadi api buat orang lain. Kita ini harus menjadi pendorong buat orang lain. Bukan waktu ini lagi kita ini didorong-dorong. Kita ini pendorong orang lain, memotivasi orang lain, saudara. Level kita ada di level itu, saudara. Amin. Mari, saudara. Nanti sore kita akan kupas lebih dalam tentang ini, supaya kita hidup ada di dalam rancangan Allah dan Tuhan pakai kita dengan luar biasa. Mari kita bangkit berdiri bersama-sama, datang pada Yesus. Haleluya.